warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Pengaruh Resiko Likuiditas dan Risiko Kredit pada Kinerja Keuangan Bank Konvensional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Kelompok kami terdiri dari dengan saya sendiri, Betty Stianingrum, NIM 489, Vanessa Rahayu Putriwaluyo dengan NIM 595, dan juga Risma Yulia Veronica dengan NIM 682. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Di zaman yang telah modern ini, perbankan memiliki peran yang besar dalam menunjang kemajuan ekonomi suatu negara dan memiliki tempat yang teramat penting sebagai lembaga yang mempengaruhi kegiatan dari perekonomian. Nah, dengan adanya perkembangan pada sektor perbankan yang pesat ini, mendorong pihak perbankan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan perbankan menjadi lebih baik, sehingga potensi krisis pada bank dapat dihindari. Salah satu ukuran untuk melihat kinerja keuangan perbankan adalah melalui ROA. Semakin besar ROA, ini menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik karena tingkat pengembalian aset juga semakin besar. Nah, data dari OJK ini mengungkapkan bahwa rasio ROA perusahaan perbankan yang ada di Indonesia yang terdaftar di BEI ini mengalami penurunan pada tahun 2019. Tingkat profitabilitas perbankan menurun karena margin dari penyaluran kredit yang lemah. Nah, dapat dilihat di tabel bahwa ROA pada tahun 2016 sampai dengan 2018 ini mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,08%. Naik turunnya ROA ini dapat disebabkan oleh laba pada penjualan yang tidak stabil, kemudian disusul oleh penurunan pada perputaran total aktiva. Selanjutnya ada LDR pada tahun 2016 sampai 2017 ini mengalami penurunan, yaitu dari 90,70% menjadi 90,4%. Dan terjadi kenaikan pada angka 94,78% pada tahun 2018, lalu berada pada titik 94,43% pada tahun 2019. LDR pada bank ini umumnya ada pada kisaran 78 sampai dengan 100%. Apabila LDR berada di bawah ketentuan, maka menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan kredit sehingga hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan LDR yang berada di atas 100% ini menunjukkan kredit yang disalurkan melebihi dari dana yang dihimpun sehingga bank akan mengalami kekurangan dana untuk mencukupi kewajibannya. Selanjutnya ada rasio NPL yang mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2016 sampai 2017 tercatat dari 5,83% menjadi 6,15%, lalu mengalami peningkatan sebesar 0,22% di tahun 2018 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 0,44%. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan perusahaan bank tersebut tidak cukup baik karena nilai NPL-nya semakin tinggi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah NPL atau non-performing loan ini berpengaruh terhadap ROA? Lalu, apakah loan to deposit ratio atau LDR berpengaruh terhadap ROA? Dan apakah NPL dan LDR ini berpengaruh terhadap ROA? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menguji pengaruh resiko kredit atau NPL dan resiko likuiditas atau LDR terhadap kinerja keuangan atau ROA pada perbankan konvensional yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai dengan 2020. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan pengembangan pengetahuan mengenai dunia perbankan. Selanjutnya ada manfaat praktis bagi manajemen perbankan.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus menjadi informasi dan bahan pertimbangan bagi manajer untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perusahaan yang berhubungan dengan kinerja laporan keuangan, serta memperoleh solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut, dan juga dapat dijadikan sebagai motivasi untuk manajer agar selalu berusaha dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Lalu ada bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan juga bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu khususnya dalam bidang ilmu keuangan. Lalu bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi peneliti mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank, serta menganalisis bagaimana pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap peningkatan profitabilitas dari bank. Sekian presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Vanessa Rahayu dengan NIM 595. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait dengan matriks penelitian terdahulu. Di sini terdapat 6 artikel dari penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian dari Della Mariana dan Kusnanda Suryamanda tahun 2021 dan judul penelitian pengaruh resiko likuiditas dan risiko kredit terhadap kinerja keuangan, studi empiris pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Hasil penelitiannya adalah LDR dan NPL berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan atau ROA. Lalu yang kedua ada penelitian dari Ria Revianti, Nevada Komporis, Sri Murni, dan Victoria N. Untu tahun 2020 dengan judul penelitian pengaruh resiko pasar NIM, resiko kredit NPL, dan resiko likuiditas LDR terhadap kinerja keuangan perbankan atau ROA pada bank yang terdaftar di LQ 45 periode 2012 sampai 2018. Hasil penelitiannya adalah NPL dan LDR berpengaruh negatif dan NIM atau risiko pasar berpengaruh positif. Lalu yang ketiga ada Uli Wildan Wuryanto, Anis Fuad Salam, Rati Purnamasari, dan Dede Sulaiman tahun 2020. Dan judul penelitian pengaruh rasio kecukupan modal, likuiditas, risiko kredit, dan efisiensi biaya terhadap profitabilitas pada bank publik. Hasil penelitiannya adalah LDR, NPL, UPU berpengaruh terhadap ROA, dan CAR tidak berpengaruh terhadap ROA. Lalu penelitian keempat ada Oko Gabriel, Inim Ekemi Victor, and Ida Jaba Odekina Innocent 2019 dengan judul penelitian Effect on Non-Performing Loans on the Financial Performance of Commercial Bank in Nigeria. Hasil penelitiannya adalah NPL dan CRR berpengaruh negatif, sedangkan untuk IFR tidak berpengaruh terhadap ROA. Lalu yang kelima ada Elis Listiana Mulyania dan Asep Budiman 2017 dengan judul penelitian analisis pengaruh kualitas aset, likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan non-performing loan terhadap kinerja keuangan pada perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitiannya adalah NPL dan KA berpengaruh terhadap ROA, LDR, CAR, TATO tidak berpengaruh terhadap ROA. Lalu penelitian ke-6 ada Andi Setiawan tahun 2016 dengan judul penelitian analisis pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap return on asset. Hasil penelitiannya adalah NIM, BOPO, PDN berpengaruh terhadap ROA, sedangkan NPL, SAR, dan GCG tidak berpengaruh terhadap ROA. Next. Lalu ada landasan teori. Yang pertama, teori sinyal. Teori sinyal atau signaling teori mengemukakan tentang pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, berisi informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu untuk menganalisa keputusan berinvestasi. Pada teori sinyal ini dijelaskan adanya asimetri informasi antara perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan melalui laporan keuangan untuk keputusan investasi mendatang, menurut Jamaan 2008. Dalam menentukan apakah terjadi sinyal yang baik atau sinyal yang buruk, investor bisa melakukan pengamatan untuk salah satu kriteria kinerja perusahaan yang biasa diamati oleh investor atau stakeholder. Lainnya adalah
perkembangan dari laba yang dilaporkan melalui laporan laba rugi. Hal ini menjadi landasan teori bahwa RETUN atau laba bank merupakan salah satu indikator kinerja perbankan. Lalu ada kinerja keuangan perusahaan atau ROA. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu, baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan mengolah tingkat efisiensi usaha bank secara keseluruhan. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya, agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Menurut Bastian 2006, kinerja keuangan dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas yang terdiri dari ROA dan ROE. Sehingga rumusnya itu adalah ROA sama dengan laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset lalu dikali dengan 100. Lalu risiko likuiditas atau LDR. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo. Risiko likuiditas ini merupakan bentuk risiko yang dilalui oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga hal tersebut itu memberikan pengaruh pada terganggunya aktivitas perusahaan yang tidak berjalan secara stabil dan efisien. Risiko likuiditas ini pada umumnya berasal dari dana pihak ketiga, aset-aset, dan kewajiban pada counterparties. Lalu faktor yang menyebabkan bank mengalami risiko likuiditas adalah bank itu tidak dapat memaksimumkan pendapatan karena desakan kebutuhan likuiditas. LDR sendiri diukur dari perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah dana pihak ketiga. Sehingga dapat dihitung menggunakan rumus LDR sama dengan total kredit dibagi total dana pihak ketiga dikali 100. Lalu ada risiko kredit atau NPL. Menurut Ikatan Bangkit Indonesia 2015, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debiturnya atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi kredit pada bank. NPL bertujuan untuk mengetahui kinerja manajemen dalam menggunakan semua aktivitasnya secara efisien. Risiko kredit mengambil bagian terbesar dalam kegiatan perbankan karena pemberian pinjaman dan investasi merupakan bagian dalam aktivitas bank. Jadi risiko kredit ini terjadi apabila dihadapkan pada saat untuk bisnis dijalankan seperti lembaga perbankan, dana perbankan, dan dapat diperoleh rumus yaitu NPL sama dengan kredit non lancar dibagi total kredit dikali 100. Next. Untuk kerangka pemikiran likuiditas sebagai X1 terhadap kinerja keuangan atau Y, lalu risiko kredit sebagai X2 terhadap kinerja keuangan atau Y, sehingga dapat digambarkan dan dapat diambil hipotesis penelitian yaitu H1 risiko likuiditas atau LDR pengaruh terhadap kinerja keuangan bank atau ROA, H2 risiko kredit atau NPL berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank atau ROA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Risma Yulia Veronica dengan NIM 2018-310682 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan menjelaskan hubungan antar variabel. Dengan menggunakan data sekunder dan diperoleh dengan teknik dokumentasi dari website resmi yang memberikan informasi mengenai laporan keuangan dan laporan tahunan bank-bank konvensional selama periode 2016 sampai 2020. Sedangkan untuk teknik analisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Next. Selanjutnya ada batasan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan beberapa batasan. Yang pertama, variabel independen yang digunakan adalah resiko likuiditas dan resiko kredit. Yang kedua, sampel yang digunakan adalah bank-bank konvensional yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode 2016 sampai 2020 dan bisa diakses dari website www.idx.com. Yang ketiga, data yang digunakan adalah data laporan keuangan dan laporan tahunan bank-bank konvensional pada periode 2016 sampai 2020. Next. Selanjutnya ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Variabel dependent. Yang pertama ada variabel dependent. Variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang efektif dan efisien, serta dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Dalam penelitian ini, untuk mengukur kinerja keuangan bank, peneliti menggunakan rasio return on asset atau ROA. Penggunaan ROA ini diharapkan dapat mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan keseluruhan total aset yang dimiliki. Rasio return on asset dapat diukur dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan total aset. Selanjutnya ada variabel independen. Variabel independen penelitian ini ada dua. Yang pertama ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko yang dialami oleh bank karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga berpengaruh kepada terganggunya aktivitas operasional bank. Untuk mengukur rasio likuiditas bank dalam penelitian ini, peneliti menggunakan loan to deposit ratio atau LDR. Loan to deposit ratio membandingkan besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dengan jumlah penerima dana dari berbagai sumber atau dana pihak ketiga. Selanjutnya ada resiko kredit. Resiko kredit merupakan resiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Resiko kredit timbul dari adanya kemungkinan bahwa kredit yang diberikan oleh bank atau obligasi yang dibeli tidak dapat dibayarkan kembali. Resiko kredit juga timbul dari tidak terpenuhinya berbagai bentuk kewajiban pihak lain kepada bank, seperti kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran dalam kontrak derivatif. Dalam penelitian ini, untuk mengukur risiko kredit, peneliti menggunakan rasio non-performing loan yang didapatkan dengan membandingkan jumlah kredit non-lancar dengan total kredit yang dimiliki oleh bank. Next. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank-bank konvensional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2020. Sedangkan untuk sampelnya adalah sejumlah bank-bank konvensional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia atau BEI yang memenuhi kriteria. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang pertama, bank-bank konvensional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sampai 2020, yang kedua bank-bank konvensional yang mempublikasikan data secara lengkap, baik laporan keuangan dan laporan tahunan selama periode 2016 sampai 2020. Next. Selanjutnya ada data dan metode pengumpulan data. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan dan laporan tahunan, serta data arsip tambahan dari bank-bank konvensional selama 5 tahun terakhir yang dipublikasikan melalui website resmi dan melalui website www.idx.com. Sedangkan untuk metode pengumpulan data yang diterapkan dalam metode penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan mencari data mengenai variabel terkait berupa catatan dan laporan keuangan yang dipublikasikan dalam website www.idx.com. Next. Yang terakhir ada teknik analisis data. Pertama ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi linier untuk menguji apakah terjadi penyimpangan asumsi klasik atau tidak. Apabila suatu regresi mengalami penyimpangan terhadap salah satu asumsi klasik ini, maka persamaan regresi yang diperoleh tersebut tidak efisien untuk menggambarkan hasil penelitian. Penyimpangan asumsi klasik menyebabkan bias, yang artinya hasil penelitian bukan semata dipengaruhi oleh variabel-variabel yang disebutkan, tapi juga ada faktor pengganggu lainnya atau faktor dari luar yang mempengaruhinya. Pengujian asumsi klasik ini meliputi yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolinearitas, selanjutnya ada uji
autokorelasi, dan yang terakhir ada uji heterokedastisitas. Yang kedua ada analisis linier berganda. Regresi linier berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel terikat atau dependen dengan dua atau lebih variabel bebas atau independen. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji sejauh apa dan bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang terakhir ada uji hipotesis. Uji hipotesis dalam penelitian ini ada 3, yaitu uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Yang pertama uji T. Uji T digunakan untuk menguji apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara parsial. Yang kedua ada uji F, untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan atau digunakan dalam model mempengaruhi secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependennya. Dan yang terakhir ada uji koefisien determinasi atau R-square, untuk menguji seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independennya. Next. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.